Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul untuk menghantarkan perjalanan Ibu sinten? Ibu Anjar. WA-ne tinggi nonton niki materi nih. Ibu Anjar Eni. Oh, yang Evis itu bapaknya malah. Oh, iya. Bapak Evis Gunawan kali Ibu Anjar Eni. Semoga. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Hajj ayat 27, wa adin finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ini menjadi dalil bahwasanya seorang muslim wajib berhaji, baik itu jalan kaki maupun naik kendaraan, dan kendaraannya juga tidak dibatasi. Jenengan yang kersa melampah ya monggo. Tapi tentu Islam tidak mempersulit kita ya. Artinya kalau ada pesawat, kayak nanti akan ketemu dengan orang-orang Islam dari Indonesia yang aneh itu. Dia dari Mekah ke Mina, dia pilih jalan kaki padahal udah sepuh-sepuh gitu. Alasannya dulu Nabi naik unta jalan kaki gitu. Maka ya kalau emang mau seperti itu ya harusnya dari Indonesia ya. Maka Allah berfirman pada Quran surat Al-Baqarah 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Maka berbekallah, dan sebaik-baik bekal adalah takwa, dan takwa itu di atas ilmu. Sehingga kalau kita menggunakan ilmu maka kita nggak akan sampai pada pemahaman-pemahaman yang keliru. Dan bertakwalah kepadaku wahai ulul albab. Disebutkan ulul albab yaitu orang-orang yang diberikan kejernihan akal untuk merenungi ciptaan Allah, untuk banyak menyebut nama Allah dan tidak melupakan Allah dalam setiap tarikan nafasnya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam sebuah riwayat Nabi SAW mengajarkan bahasanya ketika kita melepas orang untuk pergi, maka kita diminta untuk mendoakan astaudiullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Aku titipkan kepada Allah agamamu, amanahmu, dan penutup amal-amalmu. Kan kadang orang yang pergi itu kan meninggalkan rumah, anak-anaknya. Maka yang mau ditinggal itu mengucapkan itu. Aku titipkan kepada Allah agamamu, amanahmu, dan penutup amal-amalmu. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwasanya astaudiullah dinaka ay aj'alullaha wadi'atan lidinika wa hafidhan lahu minad doya'i wal fitani fis safar. Kenapa Nabi mengajarkan doa aku titipkan kepada Allah? Karena kita menginginkan bahwasanya Allah lah yang menjaga mereka yang pergi meninggalkan kita, menjaga agama mereka dari kehilangan dan fitnah dalam perjalanan. Mangke enten piyai niku dan ning ten Indonesia gaene karaoke mriku niku beto tip. Mbah Haji niku karaoke nanten mriku. Nah, ini orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah. Makanya pentingnya mendoakan tadi agar kemudian bisa bertakwa di sana. Wa amanataka ay ahlaka wa malaka wa kulla mastu'minta alaih fa innahu muta'un indallah. Dan Allah juga kita pasrahkan amanahnya orang ini kepada Allah, amanahnya, karena kita sendiri itu sebenarnya tidak sanggup menanggung. Maka kita butuh bantuan Allah untuk menjaga keluarganya, hartanya, dan segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita. Nah tinggal kita niki sinten sing dititipi Pak Evis saleh Bu Eni ini sing pun sinten. Bu Endang kok pilih dititipi ini. Endang ketitipan beliau. Iya. Wa khawatima amalika, dan kita juga menitipkan akhir dari hidup beliau berdua. Disebutkan lagi oleh Ibnu Qayyim tadi, ay nas'alullaha
ay yahtimalaka bi khairin wa an takuna khatimatu a'malika sholihan, yaitu kita berharap bahwasanya akhir hidup beliau berdua itu baik. Makanya kita titipkan kepada Allah gitu. Nek lagi mboten. Nggih. Nggih. Nah, dan ini benar-benar harus harus diusahakan untuk senantiasa berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena akhir hidup kita itu ndak tahu. Bapak saya niku gadah donga niku pengen sedo ten mriko. Niku mangkat haji 2 kali, umroh ping 3 napa ping sekawan niku nggih. Tesih saged kondur ten Indonesia. Antas kula sanjangi berarti jenengan kan mangkat mulih Pak. Mau wis ah. Nah, kita dongane ngoten kok. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala nggih. Kita bisa berdoa apapun, tapi Allah tetap yang terbaik dalam memutuskan. Artinya nanti dalam konteks orang yang mati syahid, kita diminta untuk berdoa mati syahid. Dan walaupun kalau kita meninggal di atas kasur, tapi kita sudah meminta mati syahid, maka kita akan terhitung mati syahid. Pramila ketika kita berdoa husnul khotimah, kok kita meninggal dimanapun, insya Allah kita husnul khotimah. Kemudian Allah juga Nabi Muhammad SAW kemudian mengajarkan doa buat mereka yang bersafar. Allahumma anta sahibu fis safari wal khalifatu fi ahli. Ya Allah, engkaulah teman dalam perjalanan yang menjaga kami dan keluarga. Kemudian Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safari wa ka'abatil mandori wa su'il munqalibi fil mali wal ahli. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada engkau dari beratnya perjalanan. Safar niku berat. Berat apalagi kondisi sekarang ada peperangan ngoten niku. Maka ada sebagian orang yang kemudian pas berangkat niku seneng itu, tapi begitu tahu di sana panas, ngamuk-ngamuk gitu. Nah, maka harusnya kita tidak seperti itu. Makanya kita perlu berdoa. Dan beratnya pandangan yang menyedihkan dan buruknya tempat kembali pada harta dan keluarga. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ucapkan kepada orang yang kita tinggal, astaudiukallah halladzi la tadiu wada'ihu. Aku titipkan juga kamu kepada Allah yang tidak pernah hilang titipannya. Artinya anak, istri, ini istri betul. Jadi anak dan semua yang dimiliki kita titipkan kepada Allah. Karena nanti ada orang yang safar pulang-pulang rumah hilang gitu kan. Gitu. Nah, maka ya hilang dengan banyak macam-macam bentuk, mungkin gempa bumi, mungkin kebakar dan seterusnya. Maka ketika kita titipkan kepada Allah, insya Allah itu yang terbaik. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam Quran surat Al-Imran 97 Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul bait wa istata'a ilaihi sabila faman kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan di antara kewajiban manusia kepada Allah adalah melaksanakan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Nah, sehingga kata mampu ini kalau dalam konteks sekarang, maka mampu ini adalah mampu mendaftar. Terus jenengan mangdaftarin. Lah aku wis tuwa Mas, umur 50 pisan gitu kan. Apa ya tekan. Mungkin nek mami mboten tekan kados wong kang pertama kula sanjang, jenengan pun tercatat sudah berangkat. Tapi kalau misal tidak pernah daftar gitu kan, nah, maka ya kita tidak tercatat sebagai orang yang menjalankan. Dan nilai plusnya ketika jenengan daftar dan akhirnya nggak jadi berangkat karena mungkin meninggal, maka itu nanti bisa menjadi kesempatan buat putra putri jenengan gitu. Nah, kalau putra putri jenengan pun nate mriko malah niku jadi sebab untuk membadalkan jenengan. Pramila mang daftar, yang punya kelonggaran mang daftar gitu kan. Dan termasuk kemampuan ketika kita berangkat, maka yang disebut kemampuan itu tidak cuman nyangoni awake dhewe, tapi nggih ninggali yang ditinggal. Artinya kan semua bisa dihitung, misal ditinggal 40 hari ya, Pak. Nah, 40 hari terus yang ditinggal enten sekawan misalnya, putrane pinten? Kalih. Nah, kan pondok. Nah, niku sing pondok ya berarti SPP-ne jumlah sisih. Terus mungkin welingin apa tetanggane, mungkin listriknya dibayar dan seterusnya. Nah itu ketika udah selesai ya berangkat ya. Makanya
Manistata ila sabila, tidak kemudian memikirkan diri sendiri, penting aku mangkat, anakku rata urus ya, itu tidak boleh. Nah, kemudian Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Nabi bersabda, ta'ajjalu ilal haji. Ajalu ilal hajj yakni al-faridah, segera tunaikanlah haji yang wajib itu. Fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridulah. Karena salah seorang di antara kamu tidak tahu apa yang bisa menghalanginya. Makanya ketika kita punya dan kita menunda itu sebuah kesalahan. Ya, ketika jenengan mampu tak boleh menunda. Tapi kalau emang tidak mampu tidak ada masalah. Ya. Dan mereka yang berangkat haji, Nabi bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Ini menjadi motivasi, kalau seberat apapun di sana, maka kita tetap harus mengusahakan untuk sabar. Karena nanti kalau tidak sabar, nanti bertemu dengan hadis Nabi SAW, man hajja falam yarfus walam yafsuk roja'a ka yaumi waladadhu ummuhu. Siapa yang haji kemudian tidak berkata keji di sana, tidak berkata-kata yang jorok, rusuh, saru gitu kan. Dulu nek bapak saya cerita itu ada temennya itu lihat orang Turki yang hidungnya mancung, tinggi, besar, cantik, batin gitu kan. Aku nek di bojo ngono kuwi ya jek sanggup. Wah, itu termasuk dalam kata-kata keji. Nah, terus pikiran-pikiran ngeres ngoten niku lho. Dan tidak berbuat fasik, nggih. Ya mboten ngerokok to, Pak? Alhamdulillah. Kadang niku kesana itu udah tudut ra karo-karuan. Termasuk sebagian orang niku unjuk botol nyampah sak nggon-nggon, itu sebaiknya dihindari. Artinya hal-hal yang jelek, pokoknya kalau hati kecil kita mengatakan itu jelek, itu jangan dilakukan. Ya. Dan alhamdulillah orang Indonesia itu punya predikat penduduk yang akhlaknya paling baik di sana. Paling manut, paling nurut, paling mboten aneh-aneh. Ya rakyatan genten sing aneh ini maksudnya itu secara umum dibandingin orang-orang lain. Nah, ketika orangnya nggak sabar, niki Nabi mengatakan bahwasanya orang yang di sana tidak berbuat keji, tidak berbuat fasik, berkata keji, maka dia nanti akan balik itu kayak terlahir dari ibunya lagi, artinya tidak buat dosa. Maka ini nggak akan mungkin tercapai kalau kita tidak sabar di sana. Ya harus sabar berarti. Artinya misal mungkin kok panas yo ngono. Nah, ya emang panas gitu kan. Buat jenengan sedinten gersula ping 30 ya tetep panas gitu. Ndak tiba-tiba terus dadi iyup ngoten. Nah, pramila karena nggak akan ada perubahan dengan pengeluhnya kita, ya mendingan sabar. Ngoten mawon gitu kan. Tak mangke mengken barangkali ten niku tenda ten Arafah niku umpel-umpelan lalah entuk nggon cedak WC gitu kan. Nah, kok mambu telek yo. Dan ki sabar mawon, ya memang jatahe ten mriku gitu kan. Nah, maka ketika kita banyak mengeluh, ya itu akan mengurangi kadar pahala kita. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengatakan yang bagi lil haji idza arada safar ayyatuba ila Allah. Orang yang mau berangkat haji karena di sana adalah tanah suci, maka sebaiknya banyak bertobat kepada Allah taala min jami'id dzunub, dari semua dosa. Nah, dosanya apa? Nggih ditobati, istighfar banyak-banyak. Kemudian wayaruddul madzalima ila ahliha, dan mengembalikan semua hak orang lain kepada yang punya. Kalau gak ada utang ya langsung dilunasi, kalau gak ada masalah ya dimintakan maafnya. Wayaqdi ad-duyun, menunaikan utang-utangnya, wayusa bima yajibu alaih, dan berwasiat atas apa yang menjadi miliknya. Jadi kalau memang nanti ada apa-apa, berwasiat kepada orang yang diamanahi. Misal masnya atau mbaknya gitu kan, enak apa-apa aku karo bojoku, nah, tulung iki omah iki tunggu anakku, sawah kae tunggu aku. Ini enggak apa-apa. Enggak apa-apa, artinya apa yang memang dimiliki gitu loh. Karena kita enggak tahu kan, saat niki rudale irane mabur-mabur ngono. Lho emang tak estu ngoten. Tapi enggak apa-apa, itu justru kesempatan jenengan mati syahid. Pun siap toh. Kalau ingin dan pihak ini pun umroh niku ping 16 gitu. Nah, niku umrohnya nggak Ramadan cerita. Wah luar biasa nih rudale tapi wus. Wah, mau kena mati syahid ya aku tak. Nggih. Nah, pripun? Lah memang dibuka, pemerintahnya membuka, pemerintah kita menjalankan gitu. Ramila tuh sebenarnya kenapa Saudi Arabia itu tidak pernah mau terlibat dalam konflik sakjanya. Itu karena Joko jenengan niku lho.
Kadang wong Indonesia niku ngapunten, omongane niku rada mboten dipikir. Kadang ngomong, "Ngopo Saudi kok ora melu perang ning Israel?" Nek melu gitu kan. Wong Israel nembaki Saudi jenengan mboten saged haji, mboten saged umroh. Ngoten. Makanya Saudi niku main cantik. Sapa sing wani nglawan Israel tak modali. Tak kirimi duit entuk, senjata entuk ngoten. Mboten terjun langsung, nek terjun langsung niku mengke dirudal kali wong. Tak niki mriki Israel, niki Saudi, niki Iran. Rudal Israel niku tekan Iran kok. Berarti kan lewati Saudi. Dadi niku nek ajeng tibakke ten Saudi gampil, pramila pemerintah Saudi itu menjaga supaya jenengan saged umroh tiap saat, saged haji tiap saat. Ngoten. Mboten kok wegah ngewangi kersa. Bahkan setelah selesai perang niku niki nek sing kula waos nggih berita yang saya baca. Itu duit yang paling banyak masuk ke Palestina niku Saudi. Jenengan betinten enten pengawasan sumbangan-sumbangan niku enggak seberapa dari apa yang diberikan Saudi. Bener. Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita harus bisa mendudukkan segala sesuatu itu dengan adil. Enggak selalu melu gelut niku yang terbaik. Nah, kan jenengan enggak bisa haji kan bisa gitu kan. Ya. Kemudian wa yuwadda'a ahlahu wa jiranahu, dan kemudian berpamitan kepada keluarga dan tetangganya. Niki tibone napa niki? Tetangga napa keluarga niki? Sedaya. Wa yatluba minhum ad-du'a, dan meminta doa dari mereka, dari panjenengan semua. Niku perkataan Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Lajeng Imam Nawawi mengatakan yustahabbu liman aradal hajja ayyusliha amrohu ma'an nas qabla safari. Dianjurkan bagi orang yang mau berangkat haji untuk memperbaiki urusannya dengan manusia sebelum berangkat. Wa yastahilla mimman bainahu wa bainahu haq, dan minta halal pada orang yang memang punya hak dari diri kita. Dulu pernah dolimi siapa kita minta maaf, punya utang pada siapa kita bayar gitu kan. Wa yuwaddi'ahum wa yatluba du'aahum fa inna du'al muwaddi'in mustajabatun. Berpamitan dengan mereka, minta doa ke mereka, karena doa orang yang kita lepas itu mustajab. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan man arada safar lil hajj falya'lam annahu musafirun ila Allah. Orang yang bersafar untuk haji maka harusnya dia tahu kalau dia itu sedang berjalan-jalan dengan sebab Allah. Terus buatan mung piknik biasa gitu. Fayam bagi ayyuhayyu nafsahu liliqa'i rabbihi wa bitaubati wal ikhlasi wa husnin niyah. Maka hendaknya dia mempersiapkan dirinya untuk berjumpa dengan Tuhannya dengan ilmu. Kamila enten KBIH macam-macam niku, jenengan derek belajar di situ, dibikak lagi, dibawa lagi buku fikihnya, dibaca-baca lagi, karena teori sama praktek niku mungkin nanti akan berbeda. Dan kemudian diiringi dengan penuh keikhlasan. Oh, aku munggah kaji karena emang lillahi ta'ala. Soal mengke nek kundur mboten diceluk Bu Haji, Bu Hajah kan pun mboten napa-napa gitu kan. Dan niat yang baik. Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan idza aradta al-hajja fa haddidit taubah. Kalau kamu mau haji, maka bertekadlah untuk meninggalkan dosa-dosa. Terus tenriko ampun diwangsuli apa yang menjadi kejelekan di kita sekarang di sini di Indonesia, jangan dilakukan di sana. Nah, kalau tanglet ngeses nang mboten nek mami ngerokok, ya tenan kok enggak usah ngerokok. Piye carane pokoke. Omo pahit wis ngemut kurma. Kurmane entek sing dimut karo isine, ngemut isine. Kenapa ning ampun diolu. Wa azim ala tarkid dunub, dan berazam untuk meninggalkan dosa-dosa. Wa'lam annaka qasidan baitallahil haram, dan ketahuilah kalau kalian ke sana itu karena bermaksud menuju rumah Allah al-haram. Fa'iddalahu zatat taqwa, maka persiapkanlah dengan persiapan takwa. Wa tahhir qalbaka minal ahqadi wadoghoin, maka bersihkan hatimu dari semua rasa dengki dan dendam. Nah, terus penggalih yang jelek-jelek ditinggalkan, tak usah dibawa. Karena nanti nek di sana terus mikir tanggane, tonggoku lagi ngopo yo, tonggoku sing nganyeli kae lho. Ndak usah dipikir, jarke ae gitu. Nggih. Makanya ada beberapa orang niku nek ten mriku niku dia merasa ini kesempatan pertama dan yang
mungkin bisa jadi ya terakhir karena kan ajeng ngantri mulai kan dangu toh. Nah, akhirnya dia niku hari-hari niku nek mboten urgent niku mboten nguripe HP. Wah, niku wong kendel niku. Wong tetek gitu. Tapi nggih kalau memang ada kepentingan nggih monggo nggih. Artinya ndak apa-apa. Cuman kalau ngapunten jenengan ten mriko mau ngarep nonton Facebook kali TikTok napa pentingin? Ndak usah. Saran saya nek sampai sana turun pesawat niku jenengan uninstall niku medsos-medsos niku. Karek WhatsApp mawon pun, WhatsAppan berkabar sinten yang sakit, sinten yang sedo didongake pun wonten mawon. Medsos ditinggalke, terus nonton YouTube gitu kan pun fokus dikir, wirid, berdoa dan mriko. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan al-hajju safarul qulub ila Allah. Haji itu safarnya hati kepada Allah qabla ayyakuna safarul abdan, sebelum sampai pada safar badan. Wa man safara bi jasadi duna qalbihi faqad fatahu ruhul hajj wa maqsuduhu al-a'dham. Siapa yang safar jasadnya ke sana tapi hatinya kok enggak dipersiapkan, maka dia hanya safar badan yang sia-sia, mung kesel tok, capek tok gitu kan. Dan anyel tok akhirnya itu mereka. Itu. Makanya Bibi rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ada orang niku jauh-jauh ke sana umroh nggih kepanasan mus mendino anek ngomongane elek wae gitu. Padahal nggih kalau dia mau menyadari keberadaannya di sana itu penuh apa keutamaan. Kalau paringi contoh misal, jenengan salat di Masjid Haram niku dikatakan oleh Nabi lebih utama dari 100.000 kali salat di masjid lain. Masjid selain Masjid Nabawi. Masjid Nabawi kan 1000 kali. Masjid Haram niku 100.000 kali. Masjid lain niku jenengan ajeng ngarani masjid apa mau nangsal. Masjid niku Nurul Salam nggih ento. Zayatnya asal Istiqlal nggih boleh gitu. Nah itu 100.000 niku nek dibagi 5 itu 20.000. 20.000 hari nek dibagi 360 niku ketemunya 54,5 tahun. Jenengan satu kali sholat di sana niku lebih baik daripada jangan sholat niku 54,5 tahun. Itu kalau tanglet isone pinten 51 tahun. Dari ngenten 54 gitu. Artinya sholat sekali di sana niku sudah nutup yuswa beliau nih. Niku nembe saka tunggal, mulai nek diwangsuli sedinten ping gangsal. Berarti niku pinten 5 ping 5 250 tahun paling mboten. Kok gelem baleni nganti ping pinten 40 dina. Nah, misal 20 hari aja. Berarti 250 dikali 20 kan. Niku ketemune 50.000 tahun. Niku pun mengungguli umurnya Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam umurnya cuma 900 atau 1050 tahun tergantung riwayatnya. Makanya Bibi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek disiak-siake nggih eman-eman. Saudara-saudara dari LDI itu gak gelem sholat di Masjid Haram. Pilih jamaah ning hotel. Maneman to, adoh-adoh. Pilih jumatan dhewe ning hotel gitu. Itu dulu karena enggak takwa itu, enggak punya ilmune ning ngegas gitu kan. Mboten enten sing dari LDI to. Mboten. Nek enten nang medal itu. Nah, ibu-ibu rahmatullah Allah, Imam Syafi'i mengatakan idza kharajta fa'lam annaka dhaifullah. Kalau akhirnya langkah kakimu melangkah dari luar rumahmu, maka yakinlah kalau kamu itu tamu Allah. Wa dhaifullah la yakhibu, dan yang namanya tamu Allah tidak akan pernah dibuat kecewa oleh tuan rumahnya. Oh. Nggih niku wau dadi tamu nggih yang baik. Ngapunten nggih, pamit ten mriki kula pentalitan ya diusir sing di omah. Boleh. Kon linggo hanteng ra iso. Nah, sebagai tamu Allah kita sana ya jangan berbuat dosa, jangan berbuat maksiat. Walakin ifat adabat dhaif ma'a mudayyifihi. Maka jagalah adab sebagai tamu kepada yang menjamumu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kulo nate mirsani temen niku wong India niku sawur-sawuran banyu panas. Mbuh padu urusan napa kula ra mudeng bahasane. Pas lagi ajeng salat niku ana sing lewat grujuk banyu panas karo kancane. Astagfirullah wong apa to iki. Nggih. Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala niku ucapan petuah para ulama ketika kita mau pergi meninggalkan keluarga kita haji. Allah berfirman pada Quran surat Yunus ayat 84, wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin.
Musa berkata, wahai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah maka bertakwalah kepadanya jika kamu benar-benar orang yang berserah diri. Ini menunjukkan bahwasanya ketika kita bertawakal kepada Allah tidak cuman bertawakal saja. Dijelaskan oleh Imam Al-Baghawi, wa tawakkalu la yakni tarkil asbab. Tawakal bukan berarti meninggalkan sebab, bal huwal i'timadu 'ala Allahi minal akhdi bil asbabi al masyru'ah. Maka tawakal kepada Allah itu adalah mengambil sebab-sebab yang dibolehkan. Berarti kalau kita tawakal kepada Allah meninggalkan keluarga, nggih disangoni. Kita tawakal kepada Allah, nggih utang-utang dilunasi. Kita tawakal kepada Allah karena pengen haji yang mabrur, nggih dosa-dosa kita taubati dan seterusnya. Termasuk tenriko nggih diusahakan. Dan memang Allah menyatakan ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amana wa hum la yuftanun. Apa mungkin loh? Apa iya kowe iki merasa sudah beriman tapi enggak dicoba? Harus dicoba. Sehingga ketika seseorang muslim itu beriman dan sedang beribadah kok dicoba, maka itu bagian dari cara meningkatkan nilai ibadahnya, pahalanya. Poso-poso kok panas ben posone ganjarane kathah gitu. Haji kok panas biar hajinya tambah banyak pahalanya. Dan kalau kita mau apa istilahnya, mau berpikir sebenarnya syariat itu berputar pada kebaikan yang kembali kepada manusia. Terus temriko niku kok didamel panas. Niku kajenge tidak ada pembekuan pembuluh darah gitu. Kajenge yang namanya darah gumpal niku mboten enten. Pramila piyai-piyai yang vertigo itu terapinya salah satunya niku anduk niku kan nyelup banyu panas. Terus diperes kedhik terus kan ngrukuke sirahan. Kajenge niku penggumpalan niku kajenge cair itu. Pramila dengan diberi panas itu orang-orang di sana itu sing tensine dhuwur niku berkurang gitu. Ngoten ceritane ngoten niku, tapi nek dikasih dingin, niku akan muncul gumpalan-gumpalan yang marai stroke, banyak orang stroke nanti gitu. Makanya dipilihlah Saudi, mboten ten kutub utara gitu. Kalau kita mau merenung loh gitu. Kalian disambi ngoten. Ya enggak apa-apa, saya sih enggak apa-apa. Enggak apa-apa, monggo Bu, monggo. Ya mboten kesel nyambi kuwi dibungkus mawon. Enggak apa-apa, silakan. Silakan Bu, silakan. Nggih. Tinggalnya sami siam kok niki kok. Oh sudah selesai. Nggih, monggo, silakan. Enggak apa-apa. Nggih. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Terus tadi diminta untuk berdoa, maka kita tutup dengan doa. Nggih, saya sudah nyiapkan. Pak sinten mau? Fis Gunawan kalih Bu Eni, Anjar Eni. Rasane Anjar Eni niku garwanipun Pak Anjar. Nah, setri Bu Eni. Nah, sebelum kita berdoa, nggih, inti yang dari yang saya sampaikan tadi adalah haji adalah panggilan Allah, maka jangan disia-siakan panggilan ini, dan bekal yang terbaik untuk menyambut panggilan ini adalah takwa. Dan takwa itu harus dipersiapkan juga, yaitu dengan ilmu dan dengan hati yang tulus, termasuk minta ridhonya orang yang kita tinggalkan, yaitu kita selesaikan semua urusan yang belum selesai. Kalau ada utang ya dilunasi, kalau ada kesalahan kita mintakan maaf, agar tidak ada tanggungan yang menggantung saat kita berangkat. Kemudian memperbanyak doa saat berpamitan, ya, termasuk minta doa dari orang yang ditinggalkan. Semuanya kita titipkan kepada Allah, karena Allah lah yang paling baik dalam menjaga titipan. Kemudian kita niatkan ikhlas lillahi ta'ala, apapun yang terjadi, ya, baik waktu di sana maupun setelah pulang, kita ikhlaskan lillahi ta'ala. Dan hati harus ikut berangkat bersama jasad. Jangan sampai jasad tok mriko atine mboten, gitu kan. Maka tadi saya coba memberikan clue gitu, kalau memang bisa memungkinkan hal-hal yang sifatnya mengganggu ibadah kita di sana ditutup dulu, ya, seperti tadi misal medsos-medsos ngoten niku gitu kan. Terus mungkin WA nggih bukae jarang-jarang mawon, mboten usah tiap hari ngecek WA gitu kan. Nah, kemudian haji mabrur balasannya surga, karena balasannya surga maka kita harus semangat untuk mengejarnya. Apapun yang harus kita lakukan di sana, kita harus bersemangat untuk mendapatkannya. Dan bagi yang mampu segera berangkat, karena gak ada jaminan kapan kita bisa bertemu dengan esok hari dalam kondisi apa. Maka kita jaga silaturahmi saat berpamitan, memanfaatkan momen untuk mempererat silaturahmi, minta maaf pada semua pihak, dan minta doa pada orang-orang yang
mungkin kita harapkan doanya itu bisa terkabul dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, indikasi haji mabrur itu harus lebih baik dari sebelumnya. Makanya nanti kaidahnya al hasanatu min sawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Di antara tanda diterimanya kebaikan seseorang itu ya dia berbuat baik setelahnya. Artinya kalau dia sebelum berangkat itu sedekahnya jarang-jarang, ya setelah pulang haji lebih sering. Ketika sebelum berangkat sholatnya mungkin males-malesan, setelah haji harus rajin. Ketika sebelum berangkat misal gitu kan, majelis ilmunya males-malesan, ya setelah haji harus semangat. Ditingkatkan terus. Ketika sebelum haji wongin nesunan, berarti setelah haji pripun? Oh, dikurangin apa diunggahke? Dikirangi nek niku nggih. Jadi kalau yang jelek dikurangi, kalau yang baik dinaikkan. Mekaten. Kita tutup dengan doa, Ibu yang dirahmati oleh Allah, Bapak juga demikian. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahilladzi syara'a lanal hajj wa ja'alahu ruknan min arkanil Islam wa faddala baitahul haram ala sairil biqa. Segala puji bagi Allah yang telah mensyariatkan haji bagi kita dan menjadikannya sebagai salah satu rukun Islam serta memuliakan Baitullah Al-Haram di atas seluruh tempat di muka bumi. Allahumma taqabbal minal hujaji hajjahum. Ya Allah, terimalah haji jamaah haji kami ini, Ibu Anjar Eni dan Bapak Efis Gunawan. Waj'alhuma hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dzamban maghfuran. Jadikanlah mereka orang-orang yang berhaji yang mabrur, sa'i yang diterima dengan penuh kesyukuran dan dosa yang terampuni. Allahumma hfad al-hujaja fi safarihim. Ya Allah, jagalah jamaah haji kami ini dalam safarnya. Wa kun lahum sahiban fit tariqi wa khalifatan fi ahlihim. Dan jadikanlah engkau sebagai teman mereka di jalan dan penjaga buat keluarga-keluarga yang mereka tinggalkan. Allahumma yassir lahumus safara wa hawwin alaihim masyaqahu. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan mereka dan ringankanlah semua kesulitannya. Wahfadhum min kulli su'in wa makruhin. Dan jagalah mereka dari segala keburukan dan hal-hal yang tidak menyenangkan. Allahumma rzuqhum ziyarata qabri nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi masjidih syarif. Ya Allah, anugerahkanlah mereka untuk bisa berziarah kepada makam Nabimu Muhammad SAW dan bisa sholat di dalamnya di masjid yang mulia. Allahumma gfir lahum dunubahum wa tahhir qulubahum wa aidhum ila ahlihim salimina ghanimin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka berdua, sucikanlah hati-hati mereka dan kembalikanlah mereka kepada keluarga-keluarga mereka dalam keadaan yang selamat dan penuh kebaikan. Allahumma wafiqna jami'an li ziyarati baitikal haram. Ya Allah, berilah taufik kepada kami yang hadir ini untuk bisa mengunjungi Baitullah Al-Haram. Warzuqna hajjan mabruran fid dunya wal akhirah. Dan anugerahkanlah kepada kami yang hadir di sini untuk bisa berhaji secara mabrur baik di dunia dan sampai pahalanya di akhirat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi mekaten, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.